Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفضيلة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمشايخ العابدين Susana Mafula Beri Jabtur Rahman Nawawi bin Binawi Marhum Bapak Haji Maridun bin Musa Khatul Marhum Ibu Haji Hanifah binti Juni Usulihim wa furahim Iqawarullah alihim ajma'in Min arwahi walidina wa masyaykhina wa ma'alimina wa dhamir hukuki amina wa jami'an muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Adkhilillahumma ala al-jami' fi kuburi wal rawha wal rayhan والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكان الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه أركان الصوم اثنان الركن الأول النية والركن الثاني ترك مفطر Zakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'durin. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar almarhum Bapak Haji Maridin dan almarhumah Ibu Hajah Hanifah, juga para jamaah yang hadir di malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf gak ada pembagian kertas karena yang pertama kemarin kabarin juga agak mendadak ya Bang Nurdin ya. Di saat itu saya sedang sibuk ngurusin sertifikasi dosen, juga sibuk ujian untuk masuk di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di program doktoral S3. Jadi saya ngambil S3 sekarang di UIN. Tadi baru selesai ujian sore jam 5. Saya minta doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan masuk. Amin. 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 Maka dari itu tidak ada waktu bagi saya untuk ngetik-ngetik gitu. Dari kemarin juga ngaji, saya libur-liburin banyak gitu. Karena kesibukan itu, ini doang nih malam ini baru saya ngajar lagi gitu. Karena udah selesai dari ujiannya. Kemudian yang kedua, ini sekalian tawakulan ya, penutupan pengajian sementara sebelum bulan Ramadan dan nanti akan dibuka lagi setelah Ramadan. Karena kita sudah memasuki bulan Rajab dan sebulan lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Tentu maklum setelah bulan Sya'ban kita akan melaksanakan puasa Ramadan di bulan suci Ramadan. Maka pembahasan kali ini tidak jauh dari pembahasan tentang puasa Ramadan. Yang kita bahas Bapak Ibu pada malam hari ini adalah rukun-rukun puasa dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mengingat ibadah puasa ini salah satu rukun Islam yang 5 dan merupakan ibadah yang wajib ya puasa Ramadan ya. Semua ulama sepakat puasa Ramadan ini wajib. Gak ada satupun ulama yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Artinya, perhatikan, bila mana ada seseorang Muslim kemudian dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka orang tersebut dihukumi murtad. Naudzubillah. Contoh, kita punya teman siang bolong ngopi, dia bilang mau nggak puasa, dia bilang 2025 masih puasa aja, udah wajib puasa 2025 mah tuh. Dia namanya mengingkari kewajiban puasa Ramadan.
orang yang model begini Bapak Ibu dihukumi murtad, keluar dari agama Islam. Kalau emang pengen gak puasa aja. Jangan ada keyakinan puasa tersebut gak wajib buat dia. Kalau mengingkari kewajiban justru membuat dia keluar dari agama Islam. Gak puasa aja karena malas dosanya dosa gede, apalagi kalau mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dihukumi murtad langsung oleh ulama. Karena ulama sepakat semua, tidak ada satupun ulama yang tidak sepakat bahwa puasa Ramadan tidak wajib. Semua ulama sepakat puasa Ramadan wajib. Nah, karena kewajiban itulah yang kita bahas pada malam hari ini adalah rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini agak sedikit panjang, mohon bersabar Bapak Ibu. Kalau rada-rada kaki pegel nggak apa-apa, selonjoran aja. Kalau mulut rada-rada asam ya rokok aja, gitu. Dah, kita mulai aja, kita singkat. Arkanus shaumi itnani. Saya kayaknya ke tengah biar ibu-ibunya yang kelihatan. Arkanus shaumi, rukun-rukun berpuasa. Ada berapa rukun berpuasa? Arkanus shaumi itnani. Rukun berpuasa itu ada 2. Rukun puasa cuma 2 nih. Gampang ingetinnya. Kalau sholat kan ada 17. Ada lagi yang mengatakan 13. Agak banyak dia. Belasan jumlahnya. Ada lagi yang bilang 19. Termasuk khusyuk. Khusyuk dalam sholat itu rukun sholat. Kalau kita ngikutin ulama yang mengatakan rukun sholat ada 19 termasuk khusyuk tuh repot saudara, nggak pernah sah kali kita sholat karena sholatnya kita nggak pernah khusyuk. Ada 17 ataupun ada 13 yang mutamatnya. Itu agak banyak kalau sholat. Kalau puasa cuma 2, simpel aja. Puasa rukunnya cuma 2. Artinya, perhatikan, bila mana Bapak Ibu berpuasa 2 rukun ini terpenuhi, maka puasa Bapak Ibu sah dalam pandangan agama. Artinya sah, tidak perlu diqodho di luar Ramadan. Udah sah aja udah. Tapi ini ngomongin sah ya Bapak Ibu ya. Perhatikan ini Bu, garis bawahi. Ini ngomongin sah, nggak ngomongin diterima apa enggak. Karena ranahnya fikih, ranah ngomongin hukum keabsahan satu ibadah. Urusan diterima Allah ataupun tidak, ini ranahnya bukan ranah fikih. Ini ranahnya sudah masuk ke ranah tasawuf. Mainnya main ke hati nanti. Kita sholat 5 waktu sesuai syarat dan rukun. Sah sholat kita. Artinya sah, nggak perlu diqodho di luar waktunya, nggak perlu diulang. Tapi kalau ngomongin diterima maka itu sholat. Nah ini bukan fikih ranahnya. Ini ranahnya hati, ranah tasawuf. Lagi sembahyang mikirin amplop apa kagak gitu. Kalau mau tahlilan Ustaz biasanya. Lagi sembahyang mikirin kontrakan apa kagak. Lagi sembahyang mikirin dunia apa kagak. Nah itu tergantung hatinya masing-masing. Puasa begitu juga. Puasa bila mana memenuhi 2 rukun ini, maka puasa Bapak Ibu dianggap sah. Artinya tidak perlu diulang, diqodho di luar bulan Ramadan. Udah cukup menggugurkan kewajiban puasa. Mana yang 2? 1, dengerin. Ar-ruknul awwalu an-niyatu. Rukun yang pertama dari puasa adalah niat. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu sah, dikatakan sah binniyat kalau didasari dengan niat. Maka wajib niat, baik dalam puasa yang fardu ataupun puasa yang sunnah. Wajib sama-sama niat puasa. Nih Bapak Ibu, tapi ada perbedaan di dalam niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Ada bedanya, ada. Perhatikan ke depan, ini saya bikin garis. Di sini puasa wajib. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan ya. Yang di sini puasa sunnah.
Puasa sunnah kayak orang puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, puasa hari Asyura. Ini puasa sunnah semuanya. Dua-duanya sama-sama wajib niat, tapi ada perbedaan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Apa perbedaannya? Perbedaannya satu, yang pertama, puasa wajib itu niatnya wajib dijatuhkan di malam hari. Di malam hari. Sedangkan puasa sunnah tidak wajib di malam hari. Tidak wajib. Kalau puasa wajib dijatuhkan di malam hari. Bagaimana maksudnya wajib dijatuhkan di malam hari? Perhatikan. Malam hari di sini yang dimaksud dari beduk maghrib sampai beduk subuh, itu namanya malam. Ini kata kuncinya ini Pak, buat mahamin niat di sini, kuncinya di sini nih. Perhatikan, dalam bab puasa waktu itu hanya terbagi menjadi dua, satu siang, dua malam, cuma dua doang. Nggak ada sore, nggak ada pagi, nggak ada. Siang dan malam, udah dua doang. Siang itu dari beduk subuh, adzan maksudnya, sampai beduk maghrib, itu siang namanya. Malam itu dari beduk maghrib sampai beduk subuh, itu malam namanya. Wajib niat puasa pada puasa yang wajib seperti puasa Ramadan dijatuhkannya di malam hari. Artinya boleh niat puasa kalau udah masuk waktu maghrib. Jadi biasanya kalau kita niat puasa Ramadan biasanya itu habis ngapain kita? Habis taraweh. Nah, ada orang yang begini pikirannya, lu kagak taraweh niat puasa lu kagak sah. Karena niat puasa itu jatuhnya habis taraweh. Kata siapa? Kagak taraweh juga niat puasa tetap sah. Emang kenapa? Gak ada hubungannya niat puasa sama taraweh. Niat puasa itu hubungannya di malam hari. Bahkan bapak ibu lagi makan es buah jam 6:30 kalau udah beduk maghrib, keinget mau puasa Ramadan besok, niat jadi ibu. Kita lagi makan es buah, belum bayang maghrib, belum, borong bayang taraweh, maghrib aja belum bayang maghrib, lagi makan es buah, niat, aku niat sekarang. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi udah, ntar kalau dia taraweh di masjid di musola, kemudian orang pada niat, dia kagak niat, sah udah niatnya. Kenapa? Karena dijatuhkannya di malam hari. Paham kan ini? Begitu juga kalau orang baru inget niat pas lagi sahur. Dia malam pulang kerja jam 9, kecapean kagak ke masjid bayang taraweh, nyampe rumah ketiduran tuh, belum bayang isya. Jam 3 bangun sahur, sembayang isya dia ingat, ya Allah belum niat puasa nih. Niat nawaitu soma godin. Boleh nggak tuh gitu? Boleh. Kenapa? Karena belum subuh. Namanya masih malam. Paham nggak nih Pak? Jadi nggak ada kewajiban ya. Nggak wajib niat puasa habis tarawih, nggak wajib. Yang penting dijatuhkannya di malam hari. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas. Paham ya? Kalau puasa sunnah, ini saya lihat. Kalau puasa sunnah nggak wajib di malam hari. Nggak wajib. Dia boleh dijatuhkan di siang hari dengan syarat. Perhatikan syaratnya saya nggak tulis karena nanti kepenuhan Bapak tuliskan. Dengan syarat niatnya belum lewat zuhur di hari itu. Yang kedua, niatnya itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai dia niat. Contoh Pak, contoh nih puasa sunnah contoh. Si Jahed, nggak ada kan sini nama Jahed? Ada nggak? Si Jahed puasa hari Senin, habis sholat dari masjid subuh pulang ke rumah, nanya sama bininya, Neng,
ada makanan apa? Kata gininya, kagak ada apa-apa bang, borong makanan, beras aja udah habis, lu kagak beli-beliin. Contoh nih, contoh. Ya udah dah, kalau begitu gua puasa aja. Aku niat puasa sunnah Senin, kebetulan di hari itu hari Senin. Jadi puasanya. Kok boleh? Itu niatnya habis subuh. Kalau puasa sunnah nggak wajib malam hari, dia boleh setelah subuh. Tapi dengan syarat dari subuh sampai dia niat, dia belum ngelakuin hal yang batalin puasa. Bahwa dia baru bangun tidur, langsung ke masjid, belum makan, belum minum, pulang ke rumah, belum makan, belum minum, langsung niat puasa. Jadi, kecuali kalau kayak si Umar nih contohnya. Ada Umar? Oh ada. Ya nggak apa-apa ya bang, contohnya bang. Contoh. Kecuali biasanya kan kalau di pesantren nyontohin nama orang, kalau nggak Jaid, kalau nggak Umar biasanya. Kalau nggak Bakar, atau lagi Bakar. Terakhir Udin. Umar, Bakar. Udin. Nah, dah perhatikan. Kecuali kayak si Umar nih umpama. Bagaimana Umar? Dia dari beduk subuh kagak makan sampai jam 7 pagi. Jam 7 makan nasi uduk. Pulang ke rumah jam 11, dia ngopi dulu lama di warung nasi uduk. Contohnya ini mana ya? Jam 11. Nyampe rumah nanya sama bininya, makan siang ada apa neng? Kagak ada apa-apa. Iya kalau gitu gua puasa, udah nggak bisa. Kenapa udah nggak bisa? Lu makan tadi jam 7, apa gitu? Ya namanya ngelakuin perkara yang batalin puasa. Semua yang batalin puasa kalau dilakukan dalam puasa sudah nggak salah lagi puasanya. Kira-kira jelas ya? Nah, kalau udah jelas, yang kedua, Kalau puasa wajib ditakyin niatnya. Wajib takyin niat. Wajib takyin. Kalau puasa sunnah ayat 2 tidak wajib ditakyin. Apa tuh takyin? Tidak wajib ditakyin. Apa tuh takyin? takyin itu menentukan atau menyebutkan jenis puasa yang dia puasain dalamnya. Kalau puasa wajib disebutin puasanya puasa apa. Contoh puasa Ramadan, wajib nyebutin puasa Ramadannya. Kalau niat yang biasa kita ucapin ada nggak? Coba nawa itu dah bareng-bareng. Apa jangan-jangan lupa nih? Niat puasa Ramadan lupa atau ingat? Ingat kan? Ayo coba nawa itu sauma Antai Dusari Ramadana. Ada nggak Ramadannya tuh? Ada. Itu namanya takyin. Udah nyebutin jenis puasanya puasa Ramadan. Yang bener Ramadhani, bukan Ramadana. Dengerin. Ramadhani hadhis sanati. Tuh, Ramadhani hadis. Kalau mau Ramadana, perhatikan nih. Maka harokat sanah dijadiin fathah. Kalau Ramadana berarti hadis sanata. Kalau Ramadhani hadis sanati. Apakah kalau kesalahan dalam harokat jadi batalin puasa Ustaz? Enggak sih. Tetap puasanya sah. Kalau dari subuh nyampe maghrib dia nahan dari yang batalin puasa. Cuma dari sisi nahunya salah. Struktur kalimat bahasa Arabnya salah. Kalau didengar sama kiai yang ngerti dengan ilmu nahu, pasti bakalan ditanya ngajinya sama siapa. Ngajinya sama Ustaz Abdurrahman. Berarti Ustaz Abdurrahman kagak ngerti nahu tuh. Jadi saya yang kena nantinya. Jadi kalau sekarang udah belajar Ramadhani hadis, kalau mau Ramadana ganti jadi hadis sanata. Paham ya? Emang apa Ustaz? Ramadhani hadis sanati kalau dijelasin di sini puyeng nantinya. Makanya udah ikutin saya aja udah ya. Ramadhani hadis, mau Ramadhani boleh, Ramadana boleh. Ramadhani hadis sanati, Ramadana hadis sanata. Yang kagak boleh Maradona nggak boleh. Fadli Syahri Maradona ini nggak boleh. Batal puasanya. Mana ada puasa Maradona, nggak ada. Puasa Maradona ya.
Ini kalau puasanya wajib. Kalau puasa sunnah gak wajib ditain, gak wajib disebut jenisnya. Saudara mau puasa sunnah Senin atau sunnah Kemis, gak perlu begini. Aku niat puasa sunnah Senin karena Allah Ta'ala, gak usah. Gak perlu, ya gak apa-apa juga sih. Mau begitu juga, mau lengkap juga gak apa-apa. Cukup niatnya begitu doang nih. Aku niat puasa sunnah, jadi besok mau puasa sunnah Senin, malamnya diniat, aku niat puasa sunnah, nggak nyebutin Seninnya, nggak nyebutin Kemisnya, jadi udah. Kenapa? Karena dalam puasa sunnah tidak wajib ditayin, nggak wajib disebutin niatnya, cukup udah begitu aja. Ntar orang kan akhirnya pada baru belajar dia nanya sama lakinya, bang mau puasa sunnah Senin besok gimana nih bang? Niatnya bang? Wah kita udah jawab, puasa sunnah niatnya aku niat puasa sunnah. Ada Seninnya enggak? Enggak perlu ada, enggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai juga enggak apa. Paham ya sampai sini ya? Jelas? Jelas. Ini perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Dan wajib di dalam hati keduanya. Enggak bisa cuma sekedar di lapas, di mulut, enggak sah. Kalau cuma di mulut tapi di hati enggak ada niat, maka puasanya niatnya enggak sah. Biasanya orang kalau niat habis sholat tarawih di mulut doang tuh, di hatinya nggak ngucap. Kata Bilal ngomong gini, mari sama-sama kita niat sunnah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin. Jangan godin yang banyak. Shauma godin. Nah, jangan ngikutin nada, ya ngikutin lafaznya. Shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sallu ala Muhammad. Allahumma tuh ya bayangin dia kan biasanya kan. Dia nggak niat di dalam hati, maka sama baik puasanya kagak sah. Cuman di lisan doang. Yang dianggap niat ada di dalam hati. Jadi bagusnya kalau Bilal tarawih Ramadan, habis dia niat puasa wajib Ramadan di lapas, berhenti dulu, arahkan jamaah untuk niat di dalam hati. Udah Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, niatkan dalam hati. Itu kata Bilal, baru niat dalam hati tuh. Nah selesai. Besok pas sahur nggak perlu niat lagi, sah udah puasanya. Paham nggak ibu sampai ini bu? Jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan nggak masalah niat puasa? Pertanyaan ada nggak? Kalau ada, sok silahkan. Biar nggak jauh-jauh dulu. Kalau dalam hati Ramadhani juga nggak? Iya. Ya sama, Ramadhani juga. Ramadhani juga di bawah. Ramadhani juga di bawah. Bang Opak bisa Nggak bagian tempat. Ada lagi yang mau bertanya? Nah dulu ya, ini baru masalah niat, seputar niat dulu. Ada nggak yang mau nanya? Seputar niat dulu. Biar nggak kejauhan pembahasannya. Ntar kalau kejauhan akhirnya lupa. Mau niat, mau bahasan niat. Pak mau nanya lagi bang Opak. Kasih mic-nya, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ini saya baru tahu ya, biasanya habis itu ya baca ini ada pakai bahasa Arab lah yang di habis tarawih lah. Emang nggak pernah saya tuh niat di hati, baru tahu ini sekarang. Nah cara niat di hati itu apa kita ulang niat pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab juga? Boleh dua-duanya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh. Ya, paham ya? Paham. Udah, cukup. Ntar kalau kebablasan bangun misalnya kelewatan ya jam 6 kita baru bangun, kita lupa sahur supaya ini. Kita niat di jam 6 sah gak itu? Kalau puasa wajibnya sah. Kalau puasa wajib, kalau puasa sunnah sah. Udah mau sah, saya ulangi pertanyaan. Bang Tuy nanya, kalau dia bangunnya jam 6 pagi, kesiangan, dia nggak sahur. Kemudian di jam 6 itu dia baru niat, sah apa enggak puasanya? Kalau puasa wajib nggak sah.
Kenapa? Karena puasa wajib niatnya wajib dijatuhkan di malam Hari. tapi kalau itu puasa sunnah boleh sah. Kenapa? Karena puasa sunnah nggak wajib di malam hari, di siang hari boleh, yang penting jangan lewat zuhur. Paham tuh Bang? Nah, Paham ya? tapi kalau kita jalanin puasanya juga lagi gimana? Kalau mau jalanin puasa Ramadan juga bangun jam 6 pagi kesiangan boleh apa enggak? Tergantung abang malamnya niat nggak? Ya kalau dia taruh begini, misalnya begini, Dia kan pekerja habis malam taraweh, ya, security itu, ini siangan. habis taraweh, dia niat, kemudian tidur kesiangan, bangun jam 6 pagi, udah kagak sahur kan tuh, puasanya sah nggak? Sah. Malam. Mengapa? Kan udah niat. Malam ya. Sahur kan gak wajib. Sahur bukan rukun. Sahur itu sunnah puasa, bukan rukun puasa. Orang kagak mau sahur juga gak apa-apa, asal kuat. Yang sahur aja jam 12 siang aja udah main di masjid mulu, apalagi yang kagak sahur. Kan gitu pertanyaannya, kan gitu ya masalahnya. Ya kagak? Iya. Iya, umur 10 kali ngelepein cuma 9. Itu satu kemana itu umur kan gitu. Yang sahur aja udah lemes banget jam 12, apalagi yang kagak sahur. Kalau ngomongin sahnya puasa, sahur atau enggak sahur, enggak ada hubungannya. Sah atau tidaknya puasa tergantung niatnya. Kalau dia malam sudah niat, kemudian saat dia sahur atau enggak sahur, sah puasanya. Tapi kalau seandainya malamnya kagak niat, tapi bangun sahur, sama baik kagak sah puasanya. Tuh. Nih, kayak dia bangun sahur nih dia sahur. Cuman kagak niat malamnya, sahur aja, beduk subuh dia puasa, sah nggak puasanya? Enggak, kenapa kagak sah? Karena niatnya nggak ada walaupun dia sahur. Jadi garis bawahi yang jadi rukun niat, bukan sahur atau tidak sahur. Paham ya sampai sini? Paham. Jelas ya? Ada nggak lagi pertanyaan? Kan puasa Ramadan. Pakai ini Bang, pakai ini biar yang lain dengar. Nawaitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan puasa wajib kan Ramadan. Nah, kalau puasa nadar kan puasa wajib juga. Betul. Puasa nadar, puasa wajib. Iya. Nanti kalau puasa nadar wajib dijatuhkan di malam hari niatnya dan wajib ditain, tentuin jenisnya apa. Jenisnya puasa nadar, sebutkan kata nadarnya. Contoh, ya Allah, anak saya ini lagi daftar CPNS. Kalau lolos, saya nadar mau puasa di hari pengumuman anak saya lolos. Benar anaknya lolos CPNS, maka di hari itu besoknya dia puasa. Malamnya dia niat. Niatnya gimana? Aku niat puasa fardu nadar. Tuh, nadar sebutin. Kenapa nadar sebutin? Karena puasa wajib ditakyin, wajib disebutkan jenis puasanya. Paham kan ini? Paham. Paham? Ada lagi? Cukup. Kalau cukup kita masuk ke rukun yang kedua. Apa nih rukun yang kedua? Ar-ruknul tsani tarku muftirin, meninggalkan hal-hal yang batalin puasa. Zakiran hal keadaannya sadar, mukhtaron tidak terpaksa, ghairu jahilin ma'durin, bukan orang bodoh yang dimaaf oleh agama. Jahil ma'dur itu, perhatikan ini agak sulit nih, ini bikinnya agak sulit. Saya dari tadi rumah sampai jalan raya, yang saya pikirin jelasin ini nih. Jahil ma'dur nih yang saya yang pikirin nih, gimana biar sampai ke antum semuanya bisa dicerna dengan baik. Perhatikan, orang itu di dalam agama terbagi menjadi dua. Satu, orang yang jahil ma'dur. Jahil ma'dur itu nggak ngerti agama, tapi dimaaf sama agama. Artinya dimaaf, ditoleransi ketidaktahuannya dia. Yang kedua, jahil ghairu ma'dur. Orang yang nggak ngerti agama, tapi agama nggak kasih toleransi karena ketidaktahuannya dia. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah dan sering ngalamin kalau ibadah yang dulu Bapak Ibu lakuin saat ini ternyata salah semua. Ya Allah, gue baru tahu ini.
ternyata sholat begini, ternyata niat itu begini, kemarin-kemarin gimana ya? Tuh kan namanya ketidaktahuan. Pertanyaannya, agama maafin nggak? Agama toleransi nggak? Kalau ada yang ditoleransi, dengerin nih, kalau yang ditoleransi cuma dua, dimaaf cuma dua. Satu, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ada Cina baru masuk Islam. 2 hari dia kerjain sholat, dia baru tahu ternyata Fatihah itu rukun. Selama ini dia sholat gak baca Fatihah. Ternyata baru tahu, oh Fatihah rukun. Gimana sholatnya kemarin dia? Dimaaf sama agama, sah. Kenapa? Karena ketidaktahuan yang ditoleransi sama agama. Satu tuh, mualaf. Di sini pada mualaf apa enggak? Ada yang mualaf di sini? Ada. Yang kedua, nasya'a ba'idan anil ulama, tinggal jauh dari ulama. Gak ada ustadz yang ngajar, gak ada kiai yang ngajar, maka dia dimaaf. Contoh, orang tinggal di hutan, hutan mah gak ada ustadz, gak ada kiai, gak laku ustadz kiai di sana juga, gak ada tahlilan, gak ada ceramah, gak ada apa-apa. Nah, kita tinggal di mana nih sekarang? Jadi Padang ya? Jadi Padang Poncol, jadi Padang Poncol ada ustadz apa kagak? Ada. Banyak. Kiai, Banyak. majelis taklim. Kita ngomong gini, ya aneh nggak tahu kemarin-kemarin begitu, dimaaf nggak kira-kira? Nggak ditoleransi. Kenapa nggak ditoleransi? Siapa suruh dari dulu nggak ngaji? Zaman muda ya kan, waktu kecilnya, waktu mudanya kan bisa ngaji. Kenapa baru sekarang ngaji? Makanya tidak dimaaf sama agama. Itu namanya jahil ghairu ma'dzur. Yang dimaaf hanya jahil ma'dzur. Tidak tahu dan dimaaf sama agama. Ditoleransi oleh agama. Cuma dua, mu'alaf dan orang yang tinggal jauh dari ulama, dia dimaaf. Selain ini yang dua, tidak dimaaf karena ketidaktahuannya. Jelas nggak Bapak Ibu sampai sini? Jelas. Paham? Ingat, di sini ada kata zakir. Zakir itu sadar. Bagaimana kalau lupa? Dia melakukan hal yang batalin puasa, maka puasanya tetap sah, rukunnya masih ada. Contoh, biasanya nih hari pertama, hari kedua puasa orang masih banyak yang lupa, ke bawah aman keluar Ramadan. Biasanya pagi-pagi ngopi. Akhirnya hari pertama Ramadan dilupa, dinyeduh dia dijerang air, dibikin kopi. Dia lagi ngopi asik-asik sambil ngerokok, mana pakai singkong goreng lagi kan asik banget. Kadang-kadang ada si uduk. Ada si uduk. Bininya keluar, astagfirullah, abang kagak puasa. Ya Allah neng, lupa. Batal nggak puasanya dia? Nggak batal. Nggak batal. Kenapa? Karena lupa. Cuman kalau udah inget dan diingetin, jangan dilanjutin. Dari mana masih kopi masih panas banget lagi ini, lanjutin dah, kagak boleh, udah stop. Stop. Jam 9 dimakan gorengan sama cabe. Bininya, abang kagak puasa? Astagfirullahaladzim, mana lagi pedes banget lagi ini, belum minum, udah stop, kagak boleh minum lagi. Gitu. Bagaimana itu? Ya udah rasainnya pedesnya udah. Minum batal, kenapa? Udah inget sekarang lagi puasa. Tadi pas lupa mah kagak batal. Mau lupanya nyendok nasi 3 piring juga, kalau seandainya itu lupa, nggak batal puasanya. Kali Ustadz ada 3 piring lupa begitu, nggak percaya. Ada, saya nemuin, ada jamaah waktu itu nanya sama saya, Ustadz, saya puasa Ramadan kemarin saya lupa, lapar banget saya, malam kagak makan, saya makan aja tuh jam 11 siang. Saya mindok 3 piring, batal apa kagak? Kagak, nggak batal, mau 3 piring, udah itu rizkum minallah, rizki dari Allah Ta'ala buat ente. Soalnya dia sahurnya jam 11 siang, udah rizki dari Allah. Kenapa lupa mau diapain? Al-insan mahadul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajar lah manusia, bukan nabi boy. Bukan nabi, lupa, wajar salah ya. Kita manusia biasa. Terus yang kedua, nggak dipaksa. Kalau dipaksa berarti nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Artinya nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Tapi paksaan di sini paksaan yang kayak gimana? Paksaan yang mengandung unsur ancaman nyawa. Kalau nyawanya terancam dipaksa buat batalin puasa,
maka dia batalin puasa, nggak batal puasanya dia. Contoh, makan kagak lu? Kalau kagak, nih pisau, gua tusuk nih pakai pisau. Iya bang, wah ini terancam nih nyawanya. Udah makan dah. Dia makan karena ancaman, karena paksaan, nggak batal puasanya dia. Ada orang kan yang dikit-dikit katanya kepaksa. Temennya lagi pada di warkop, diajakin ngopi, gue sih ngopi dulu apa? Ya gue dipaksa nih gue nih. Dipaksa, gue gak apa-apa, berarti gak batal itu bukan dipaksa ya, penggina. Karena gak ada ancaman nyawa di situ, paham kagak? Karena ngancem nyawa, kagak ada ngancem sama sekali, kecuali udah diancem nyawanya. Itu namanya kepaksa, jelas. Nah, apa yang batalin puasa? Hal-hal apa yang membatalkan puasa? Nah, diperhatikan nih, penting nih. Sabar ya, dikit lagi ya. Yang udah pada lapar, sabar. Al-alam nasyid min amali ta'ah yuthamu alaihi sahibuha. Rasa pedih, rasa perih yang ditimbulkan dari amal perbuatan taat akan diberikan ganjaran buat orang yang melakukannya. Kita ngaji ini namanya amal taat. Kalau kita merasa perih karena kita ngaji, perut kita lapar karena kita ngaji, itu laparnya kita diganjar pahala sama Allah. Amin. Mau banyak pahala nggak? Udah biarin lapar bikin 12 ya. Iya, nggak apa-apa. Dengerin. Di dalam puasa ada yang namanya muftirat. Ada yang namanya muhbitot. Dua-duanya sama-sama batalin. Perhatikan ke depan Ibu. Muftirat itu perkara yang batalin puasa, ibadah puasanya batal. Artinya kalau dia melakukan hal tersebut wajib qada di luar Ramadan. Mana muftirat? Contohnya muftirat itu makan. Makan itu batalin ibadah puasa. Maka di luar Ramadan wajib ganti. Yang muftirat ntar saya bahas. Lengkapnya mana aja yang batalin puasa ntar saya bahas. Yang kedua dulu nih muhbitot. Kalau muhbitot batalin juga, cuman bukan batalin ibadah puasanya. Yang dibatalin adalah pahala puasa. Ingat ya, yang dibatalin pahala puasa. Puasanya gimana? Puasanya tetap sah. Artinya nggak perlu dikodok di luar Ramadan, tapi dari pagi nyampe sore sampai maghrib puasanya nggak ada pahala. Ini yang kata Nabi, kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar sama haus doang. Contohnya mana mubitot? Dengerin ibu, ini biasanya ibu nih. Gibah, ngomongin orang. Hari pertama Ramadan tukang sayur lewat, ibu-ibu pada kumpul, dia gibah di situ. Gua dengar katanya tetangga punya mobil baru dia. Ini balik duit juga duit boleh jaga dari lilin itu biasanya sama suaminya. Contohnya nih, gibah nih dia nih. Awas, dengerin, orang gibah lagi puasa, puasanya tetap sah. Artinya nggak perlu kodok di luar Ramadan, tapi dari pagi nyampe maghrib, subuh nyampe maghrib, pahalanya nggak ada. Pahalanya kagak. Contoh, gibah. Satu gibah, dua namimah, ngadu domba. Ngadu domba lagi puasa, batal pahala puasanya. Ini ngomong sama si ini lain, ngomong sama ini lain, biar dua-duanya ini pada berantem. Ini namimah. Ngadu domba, orang yang ngadu domba itu ada kuburin pedih. Saya kasih tahu, hati-hati. Nabi SAW pernah berjalan di satu kuburan. Kemudian sahabat Nabi perintahkan agar ngambil pelepah korma. Satu pelepah korma dipotek jadi dua sama Nabi, ditucepin ke dua kuburan tersebut. Sahabat tanya, halian fa'udalik ya Rasulullah? Emang manfaat itu tangkai pohon ditancepin di situ? Manfaat. Buat apa ya Rasul? Meringankan kedua adab penghuni kubur ini. Loh emang kenapa dua penghuni kubur ini? Dua-duanya lagi diadab di dalam kubur. Yang satu diadab karena kencing kagak cebok, yang satu lagi diadab yamshi ala namimah.
dia berhidup dulunya tukang ngadu domba. Ini dua-duanya di ada. Itu ditujepin tangkainya sama Rasul supaya selama ini tangkai hidup dan basah daunnya, maka selama itu pula daunnya beristighfar minta ampun untuk orang yang ada di dalam kuburan. Makanya sunnah kuburan Bapak Madinah tujepin tuh yang daun-daun yang masih pada hidup. Biasanya kalau di kuburan apa namanya pohonnya? Kamboja. Ya. Itu pohon Kamboja, selagi daunnya masih ada, ya itu bertasbih istighfar buat mintain ampunan penghuni kubur. Kalau nggak mau pakai pohon, pakai rumput. Rumputnya tapi rumput hidup ya, rumput bola futsal. Pakai hidup dia mah. Rumput futsal lagi nggak dipakai, jangan. Rumputnya rumput hidup. Ya, tuh. Ini saya kasih tahu. Ya mudah-mudahan bisa diamalin. Ada di makam Bapak. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah diamalin. Jadi rawat itu tanaman di kuburan emak bapak kita, biar mintain ampunan buat emak bapak kita di dalam kubur. Kau tahu dari mana itu dalilnya? Rasul yang ngajarin begitu. Nabi Muhammad yang nunjepin 2 tangkai. Nah ini namimah yang kedua. Yang ketiga, bohong, berdusta, kadhib, gibah. Nah ini dusta termasuk dosa gede. Berbohong termasuk dosa besar. Jadi minal kabair berdosa, ya berbohong, kecuali berbohong di dalam kebaikan. Contoh dalam kebaikan, nyenengin hati suami bagi seorang istri. Lakinya pulang ke rumah cuma bawa duit 20.000. Lakinya kata bininya, ya Allah banyak ini bang, segini bang 20.000. Ya benar banyak 20.000. Banyak banget. Cukup ini cukup banget bang. Ayo bang. Yang kemarin-kemarin duit belanja, sisanya masih ada, simpan. Abang dapat 20.000 satu hari, ayo bersyukur. Yang penting abang sehat, abang bisa ibadah, abang bisa kerja. Orang-orang juga pada dapat 10.000 bang, kita 20.000 udah alhamdulillah. Tuh nyenengin hati laki nggak gitu tuh? Nangin. Wah, laki senang banget. Sebenarnya cukup. Setahun cukup 20.000 bang. Buat di kalender. Yang benar aja 20.000 setahun. Tahun 70, 40 kali cuma cukup 70.000 ya. Ada itu kan. Atau begini. Laki nyenengin bini pakai bohong. Bini masak. Pas laki nyobain keasinan. Cuman nggak nampakin rasa nggak enak itu depan bini. Gimana bang rasanya bang? Masakan Neng? Masya Allah. Enak banget. Kagak ada di kampung ini yang masakan kayak Neng, kagak ada. Emang kagak ada, emang lu doang yang paling enak yang masakan. Kagak ada pokoknya. Kagak ada. Kalau bisa Neng besok kagak usah pakai masak lagi. Kalau bisa. Emang apa? Kok kalau gue pakai masak lagi? Ini terlalu enak. Pura-pura aja bohongin. Padahal kagak enak. Ini namanya bohong yang dibolehkan dalam agama. Gak apa-apa kalau itu mah nyenengin hati istri atau nyenengin hati suami. Paham tuh? Jelas. Ingat dalam rangka nyenengin ya, bukan dalam rangka ngumpetin duit. Abang tuh duit abang di bawah kasur, sial banget, udah ngumpetin kemana-mana. Ini nggak boleh. Ini kan buat nyenengin namanya ya, buat nyenengin. Nggak apa-apa kalau buat nyenengin mah. Oh, nggak Atau boleh. gini, bohong untuk mendamaikan dua pihak yang lagi berselisih. Contohnya Ustadz sama Ustadz berantem. Biasa Ustadz sama Ustadz tuh berantem biasa. Emang kan gitu, musuhnya tukang sayur, musuhnya warung Madura, Indomaret. Musuhnya Ustadz ya Ustadz, musuhnya Kiai ya Kiai juga. Mengapa? Senggol-senggol kalau tahlilan. Gue yang baca. Ya, ini gitu tuh biasa tuh. Ini dua Ustadz lagi berantem. Kita nggak mau nih Ustadz pakai berantem. Kita ngata mesti Ustadz A. Ustadz, antum tahu nggak kata Ustadz B, antum itu sebetulnya alim. Oh, tahu luar biasa. Pengen beliau kayak antum. Kan tuh Ustadz si A. Aneh ternyata salah ya berantem sama dia. Dia ngomong Ustadz B, Ustadz,
kata Ustaz A, antum ini orangnya Masya Allah, tawadhu luar biasa. Terlihat cahaya wajah Islamnya di wajah Ustaz. Seneng gak kira-kira tuh Ustaz B? Berantem lagi gak tuh kira-kira dia berdua? Enggak. Bayar gak? Padahal bohong yang dibuatin. Buat damain orang yang dua lagi berantem. Paham ya? Paham. Saudara kita lagi berantem berdua, kita bohongin aja. Ya, biar apa? Biar dua-duanya paham ya? Itu namanya muftirat. Dah, mana yang batalin puasa? Muftirat 1. Riddah, murtad. Murtad batal puasa. Batal. Murtad itu ada murtad keyakinan, ada murtad ucapan, ada murtad perbuatan. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufiknya, murtad ucapan seperti ngatain saudara muslim kita kafir. Kita punya saudara muslim, lewat kita kata gini, kafir sini lu. Bukan dia yang kita katain kafir, yang ngatain jadi kafir. Ini begini-gini nih, banyak pas lagi kejadiannya, lagi kejadian Pilpres 2019. Yang beda pilihan politik itu kita katakan kafir. Kafir lo, pakai dukung dia. Bukan dia yang kafir, ente yang kafir. Kenapa? Karena ngatain saudara muslim. Ada murtad perbuatan. Murtad perbuatan ini seperti sujud kepada selain Allah. Pakai sujud-sujud minta maaf. Murtad bebek, gak boleh. Yang ketiga, murtad dalam keyakinan. Keyakinan ini seperti tadi ya, menganggap diri gak wajib untuk puasa Ramadan. Murtad. Kedua, haid lipas wiladah. Ini ibu-ibu nih, Bu, dengerin Bu. Ini khusus buat ibu-ibu nih. Ibu datang haid, datang bulan, lagi puasa. Walaupun udah di ujung maghrib udah tinggal semenit, di TV udah ada bacaan gini, saatnya menantikan adzan maghrib. Keluar darah setetes, batal udah puasanya. Kenapa? Karena haid membatalkan puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-junun, gila. Walau lahzatan, walaupun cuma sebentaran doang gilanya. Jam 11 siang datang gilanya dia. Aing Prabu Siliwangi gitu. Ya, gila obatnya habis. Udah batal puasanya. Walaupun jam 1 siang waras. Batal puasanya, Pak. Batal. Contoh, paham ya? Pakai ngata Prabu Siliwangi. Ada aja. Yang keempat, al-igma was syukur. Igma itu pingsan. Syukur itu mabok. Mabok kecubung, mabok bensin contohnya, mabok lem contohnya ya. Atau malam-malam dia mabok. Maboknya malam sebelum subuh. Sadar-sadar jam 12 siang dia masih mabok baik, batal dong puasanya. Walaupun malam dia sebelum mabok dia niat puasa. Ini depan Khomar nih, anggur merah. Aku naik puasa dulu lah, tahu itu semua godin anak iman di sehari, Ramadan dari sana ini ini mabok habis itu, ini mabok habis siang, ini batal puasanya. Batal, kenapa? Karena mabok membatalkan puasa. Pingsan juga sama, batal puasa. Terus yang kelima, jima, hubungan badan. Nah ini yang pada punya laki bini nih, bebek. Hubungan badan di siang hari Ramadan batalin puasa. Khusus bagi si laki dapat kafarat. Dapat kafarat. Apa kafaratnya? 1, bebasin budak. Budak sekarang udah nggak ada. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ibu kalau sama suami ibu berhubungan badan ibu, yang kena kafarat suami doang Bu. Kok bisa suami doang? Kan sama-sama enak Ustaz. Laki enak, istri juga enak. Karena ibu batal bukan karena jimanya, tapi karena ada benda yang masuk yang batalin. Tapi kalau suami batal puasanya bukan karena benda yang masuk, karena apa? Karena hubungan badannya. Makanya yang kena yang laki, yang perempuan nggak kena, tapi tetap batal puasa, wajib qadha. Yang kedua tadi itu puasa 2 bulan berturut-turut, batal sehari dari 2 bulan tersebut, pulang dari awal. Udah puasa 30 hari dibayar nih kafarat. Hari ke-31 sakit gigi, kan nggak enak banget puasa sakit gigi, batal puasa, ini ulang lagi dari awal. Wudu 2 bulan berturut-turut, itu namanya gara-gara nikmat sesaat, sengsara selama 2 bulan. Bisa 2 tahun. Bisa 2 tahun kalau seandainya batal mulu bisa 2 tahun. Dia lupa dia ngopi. Makanya kalau lagi puasa tahan nafsunya. Emang kagak bisa malam? Kan malam boleh. Malam halal, silakan. Bapak ibu mau 10 ronde juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sih
siang. Paham gak tuh kira-kira? Paham. Mau beduk maghrib langsung bukaan pakai begituan, boleh silakan. Asal sanggup aja. Ya asal sanggup, gak apa-apa bukaan maghrib pakai itu. Bahkan ulama-ulama hadis Bapak Ibu, dengerin nih Bu. Lah ini masih serius gak ngomong. Ulama hadis itu kebanyakan batal puasanya itu dengan jima. Allahu Akbar. Jima. Mau ini. Karena kata dia ini lebih meringankan tubuh untuk sholat tarawih. Gitu. Kalau pengen tarawih rada-rada berat, Bapak Ibu, coba silakan besok dicoba. Iya. Ini omongan yang udah pada punya nih. Iya. Jadi mupek dah. Nah, yang ketiga kalau nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga kasih 60 orang miskin makan. Panggil orang miskin, kasih 60 mud kasih. Nah itu bagi kafarat orang yang jima di siang hari Ramadan. Jelas ya sampai sini ya? Jelas. Yang keenam, yang terakhir, belum terakhir. Masuknya zat ke dalam lubang yang terbuka, lubang normal. Ada 5 zat yang masuk ke dalam 5 lubang normal. Ingat ini, Pak. Dikit lagi nih Pak. Emang kalau udah gelisah, saya juga kadang-kadang buru-buru juga. Jangan gelisah ya. Sampai jam 2. 5 nih dengerin nih. 5 zat jangan sampai masuk ke 5 lubang. Mana 5 zat ini? 1. Benda padat. Contohnya benda padat, rendang, ayam goreng, jangan masuk nih. 2. Benda cair. Benda cair, minum, air airan nih. 3. Jelly nggak boleh masuk. Jelly kan padat kagak, cair kagak dia. Yang keempat, bubuk padat kagak, cair kagak juga. Bubuk jangan sampai masuk. Bab kalau nggak dirinci begini, ntar seolah-olah pandangan Bapak Ibu, oh berarti kalau bubuk bukan benda padat, bukan benda cair, berarti boleh dong minum susu formula nih dari Denko. Kan bubuk, berarti boleh nggak? Boleh, makanya saya tafsil, saya perinci. Bubuk nggak boleh. Yang kelima, asap nggak boleh. Kalau asap boleh masuk, berarti ngerokok boleh nggak? Segera kan ngerokok boleh nggak lagi puasa? Kenapa nggak boleh? Karena ada benda yang masuk. Apa yang masuk? Makanya kalau nabun sore-sore, hati-hati. Tuh asap tabunan kecium sama orang yang puasa, masuk lewat hidung, batal tuh puasanya. Kok batal? Kan kagak sengaja Ustaz, aneh nyium begituan. Ya kalau kagak batal, orang yang merokok harusnya nggak batal juga. Kenapa orang merokok batal? Karena asap masuk. Berarti orang nabun, hati-hati. Ya, hati-hati. Mau nabun malam aja dah. Ya, apa? Masakan. Hah? Masak. Ada bendanya nggak? Enggak, bendanya nggak ada nggak? Asap itu kan jelas ada warnanya putih kan? Kalau masakan bukan asap, aroma berarti. Enggak apa-apa. Kalau aroma masuk ke lewat hidung nggak apa-apa. Kita siang-siang tengah-tengah bolong nyiumin Indomie itu, anak kita lagi makan. Gitu doang tuh kagak batal, kagak batal. Kalau Ya. asap sate, Ted. Apa? Kalau asap sate. Sama. Ada nggak zatnya bentuknya? Ada. Putihnya ada nggak? Ada. Batal. Kita padahal buat buka itu kena asap ya, batal ya. Kan zat. Kalau asap sate kagak batal, rokok juga nggak batal dong. Iya. Kan sama-sama asap. Rokok mulu kita. Rokok mulu kita ya. Oh, gitu. Jelas ini Pak ini Pak. Nanti kita beli sate. Jelas ya. Sate jauh-jauh ya. 5 benda ini jangan masuk ke 5 yang normal, lubang normal. Mana lubang normal yang 5? Dengerin. 1. Hidung nggak boleh. 2. Kuping nggak boleh masuk juga. Bebe pada koran kuping ya. Pakai koran kuping hati-hati. 3. Mulut udah jelas nih. Ya, mulut udah jelas. 4. Lubang kemaluan depan. 5. Lubang kemaluan belakang. Itu 5 lubang normal. 5 zat jangan nyampe 5 masuk ke 5 lubang normal tersebut. Mata masuk kan? Mata nggak masuk. Makanya kalau kelilipan masuk benda ke dalam mata nggak batal puasanya. Kadang kita lagi bawa motor kelilipan mata kita sama hewan nggak batal puasanya. Ya.
Makanya siapa Bang Tuy? Bang Utit, Bang Bang Utit. Utit. Bang Utit kalau besok Ramadan rasa-rasanya nggak kuat ngopi sama ngerokok, dari mata aja Bang Utit ya. Karena dari mata nggak batal. Kita melototin aja ya. Ya, Ramadan gitu ya. Iya. Kalau infus Tat, Itu, infus. Infus ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan nggak batal. Tapi mutamatnya batal ya. Kenapa? Karena infus itu kan buat kekuatan, cairan buat makanan kan. Beda halnya kalau suntik. Kalau suntik kan gimana itu? Kayak misalnya vaksin. Iya. Batal apa kagak kalau vaksin? Nah kalau vaksin karena dia bukan nyari urat tapi nyarinya di otot. Kalau infus kan nyarinya nyari urat ya. Iya. Kalau urat masukin jarum lewat urat batal puasa. Tapi kalau masukin jarum kagak lewat urat, lewat otot, maka nggak batal puasa. Suntik KB, ya ngapa? Kalau wudhu, kubur-kubur, hidung, kuping, batal lah. Kalau kemasukan airnya, Kita wudhu, kubur-kubur masuk ini. mulut di sini yang dimaksud bukan mulut yang dalam sininya, Bang Opak. Masuk ke tenggorokannya. Kalau seandainya di mulut doang mah enggak. Makanya kalau kita lagi puasa di mulut kita ada kuah rendang kagak apa-apa, nggak batal. Selama tuh kuah rendang kagak kita gitu nggak. Kalau gelap itu batal. Hah? Kalau ditelan berarti batal. Bisa menyelam wudhu ya. Kuping masuknya itu batalnya itu kalau masuk ke dalam tempat yang udah nggak kelihatan sama mata kita. Makanya orang kupingnya sampai dalam-dalam, ya. Hidung pun sama sampai sini. Khaisyum. Ini membatalkan. Kalau ngupilnya pinggiran-pinggiran sini doang nggak apa-apa. Ya, pinggiran sini asal jangan sampai ke dalam. Asal Jelas jangan, ya? asal jangan cobain, nggak boleh. B. Oh kalau itu masukkan nanti ke ini ke mubitot. Nah, bukan muftirat. Mata kita misalnya mandang dengan yang haram, syahwat, ada nafsu, nonton video porno contohnya. Bagaimana tuh? Batal nggak puasanya? Puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya yang batal. Ya, paham? B. Ngambil darah. Hukumnya ada dua, nyobain masakan. Yang ada yang pertama makruh, ini hukum asal. Yang kedua wajib. Bagaimana contohnya yang makruh? Contohnya yang makruh bila mana nyicipin makanan tersebut cuman sekedar dicicip langsung dilepeh. Ini makruh hukumnya. Cicipin lah, langsung lepeh, makruh. Bisa jadi wajib nyicipin makanan. Kalau apa? Kalau suami akan marah bila mana masakan gak enak, maka wajib dicicipin. Suami nih kalau masakan kagak enak bakalan marah ini. Cicipin. Nah udah lepeh lagi tapi ingat jangan Telan. mentang-mentang wajib dicicipin akhirnya telan sama dia, jangan ya, batal puasanya Pak. Paham ya? Nah yang ketujuh muntah sengaja batal puasa. Yang kedelapan istimna. Istimna itu sengaja mengeluarkan air mani baik dengan cara tangan sendiri ataupun dengan tangannya istri, sama-sama batal. Paham gitu? Tapi kalau keluar air maninya karena tidur, mimpi basah, bagaimana? Nggak batal puasanya, lanjutin aja. Tapi mandi wajib. Ya, kalau kita lagi tidur siang lagi puasa, kemudian umpama mimpi Nikita Mirzani contohnya. Nah, mimpi basah, batal nggak puasa kita? Nggak batal. Yang tidur gimana? Nggak ada orang yang bisa ngatur-ngatur mimpi dalam tidur. Dan mungkin itu aja Bapak Ibu sebagai penutup dari pengajian kita sebelum Ramadan. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya silakan. Saya tutup dulu tapi ini biar saya sambil merokok ya. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan.